Kontrak di Manchester United mulai menipis, Solskjaer tidak risau. Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara terkait situasi kontraknya di Manchester United. Ia mengaku tidak terlalu memikirkan sisa kontraknya yang semakin menipis. Solskjaer pertama kali menjabat sebagai manajer MU pada Desember 2018 silam. Ia menjadi caretaker MU menggantikan Jose Mourinho sebelum 4 bulan berikutnya ia diangkat menjadi manajer permanen Setan Merah. Saat diangkat menjadi manajer permanen MU, Solskjaer diberikan kontrak berdurasi 3 tahun. Itu berarti masa baktinya sebagai manajer MU akan habis di musim panas tahun 2022 mendatang. Ketika ditanya mengenai apakah ada negosiasi perpanjangan kontrak, begini jawaban Solskjaer. "Saya tidak pernah memikirkan hal itu, perpanjangan kontrak," ujar Solskjaer kepada VG. Solskjaer menyebut bahwa saat ini isu perpanjangan kontrak tidak terlalu penting untuknya. Ia menyebut seluruh pikirannya saat ini fokus untuk membenahi penampilan MU di dalam dan di luar lapangan. Solskjaer mengakui bahwa ada satu PR besar yang harus ia tuntaskan di Manchester United. Ia menyebut timnya belakangan ini masih belum menunjukkan performa yang konsisten, sehingga ia ingin segera membenahi hal tersebut. Pada akhir pekan kemarin, Manchester United gagal meraih kemenangan. Mereka ditahan imbang West Brom dengan skor 1-1. Harry Maguire tak pantas jadi kapten MU? Ini 3 nama yang bisa jadi alternatif. Harry Maguire belakangan kembali menuai kritik. Kali ini bukan tentang performanya di Manchester United, tetapi kelayakannya sebagai kapten tim Setan Merah. Ia bukan tipikal pemain yang banyak bicara di lapangan. Padahal seorang kapten dituntut sebagai sosok yang memegang peranan besar mengendalikan pemain lainnya. Kira-kira siapa yang cocok menggantikan Harry Maguire sebagai kapten Manchester United? Scott McTominay. Pemain internasional Skotlandia itu telah mencetak 7 gol untuk Manchester United musim ini. Saat dalam kondisi fit, McTominay secara teratur dipilih di lini tengah Setan Merah. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, McTominay siap memperkuat posisinya di line up awal untuk tahun-tahun mendatang. Menjadi produk akademi Manchester United juga menjadikannya kandidat yang ideal karena memahami nilai-nilai dasar klub. David De Gea telah berada di klub selama bertahun-tahun, masuk akal bagi De Gea untuk menjadi kapten klub. De Gea memiliki kemampuan untuk menampilkan performa yang lebih solid untuk klub dan bisa menjadi batu sandungan bagi Manchester United di lini belakang. Tidak akan banyak yang bertanya-tanya jika ia mengambil alih ban kapten dari Maguire. Bruno Fernandes. Fernandes adalah salah satu pemain terpenting United dan ketika ia bermain bagus, Bruno meningkatkan orang-orang di sekitarnya. Selain mencetak gol, Fernandes juga memiliki banyak assist. Fernandes tahu bagaimana mendistribusikan bola dan membawa orang lain ke dalam permainan. Jika United ingin memenangkan trofi Ole Gunnar Solskjaer, maka Fernandes akan menjadi jantungnya. Jika United merasa perlu mengganti kapten mereka, maka Fernandes harus berada di urutan teratas daftar. MU promosikan Hannibal Mejbri dan Zola Sorritere ke dalam tim utama. Manchester United memberi promosi kedua pemain muda dari tim U23 pekan ini. Dua pemain yang akan berlatih dengan tim utama itu adalah Hannibal Mejbri dan Zola Sorritere. United melakukan perubahan squad usai bursa transfer Januari 2021 lalu. Sejumlah pemain senior harus angkat kaki karena tidak masuk dalam rencana Ole Gunnar Solskjaer. Sebagai pengganti pemain yang pindah di bursa transfer Januari 2021, Solskjaer memberi promosi ke pemain U23. Siapa saja mereka? Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri bergabung dengan United pada Agustus 2018 lalu. Mejbri selama ini tampil bagus untuk tim U23 United. Dia telah memainkan 14 laga dan mencetak 3 gol pada laga Premier League 2. Mejbri terus menjadi pilihan utama di lini tengah. Solskjaer diyakini sudah memantau talenta Mejbri sejak musim lalu. Mejbri akan berlatih dengan tim utama tetapi akan terus bermain di tim U23. Zola Sorritere. Zola Sorritere disebut sebagai the next Jadon Sancho. Dia baru saja mendapat kontrak profesional dari United, namun tidak disebut berapa durasi kontrak yang diterima pemain 17 tahun itu. Sorritere beberapa waktu lalu menuai banyak pujian ketika mencetak hat-trick dalam kemenangan 6-4 yang diraih Manchester United U23 melawan Blackburn Rovers. Sorritere memiliki kelebihan bisa bermain di banyak posisi, mulai dari sebagai sayap, gelandang serang nomor 10 hingga sebagai penyerang tengah. Manchester United lirik boomer muda Solskjaer.
Manchester United berupaya untuk menambah kekuatan di lini depan. Kali ini setan merah dikaitkan dengan bomber muda Schalke yang tampil bagus, yakni Matthew Hoppe. Matthew Hoppe bergabung dengan Schalke pada 2019 lalu. Saat itu dia datang dengan status bebas transfer dari Barca Academy. Matthew Hoppe mendapat sorotan lebih ketika dia mencetak hat-trick di pekan ke-15 Bundesliga. Pemain 19 tahun itu membawa Schalke menang 4-0 melawan Hoffenheim. Hoppe menjadi pemain Amerika Serikat pertama yang mencetak hat-trick di Bundesliga. Dia juga mengakhiri catatan tidak pernah menang Schalke yang menyentuh 30 pertandingan beruntun. Dikutip dari Sportsmall, performa apik Matthew Hoppe membuat banyak klub tertarik membelinya. Salah satu peminat jasa pemain yang lahir pada 13 Maret 2001 itu adalah Manchester United. Setan Merah menimbang nama Hoppe sebagai rencana jangka panjang. Hoppe disiapkan sebagai pengganti Edinson Cavani yang kini berusia 34 tahun. United siap membeli Hoppe pada musim depan. Schalke diyakini akan melepas para pemain bintangnya akhir musim nanti. Sebab The Royal Blues kini dalam situasi yang sulit secara ekonomi. Schalke punya utang yang dinilai mencapai 175 juta euro. Hoppe menjadi pemain yang mungkin laku keras saat dijual, sebab bukan hanya United tertarik padanya. Rio Ferdinand nilai Jesse Lingard tak lagi miliki masa depan di MU. Minimnya kesempatan bermain dan tidak masuk dalam skema permainan Ole Gunnar Solskjaer membuat Jesse Lingard memutuskan untuk meninggalkan Manchester United dan hengkang ke West Ham di bursa transfer Januari dengan status pinjaman sampai akhir musim 2020-2021. Tak memerlukan waktu lama, Lingard langsung jadi andalan David Moyes dan sudah bermain dalam 3 pertandingan. Bahkan di laga debut, dia juga langsung mencetak 2 gol ke gawang Aston Villa. Kini The Hammers pun menempati posisi 5 klasemen sementara. Perkembangan performa Lingard membuat publik menilai bahwa MU bakal memulangkannya di akhir musim. Namun pendapat berbeda disampaikan salah satu mantan bek legendaris klub, Rio Ferdinand. Menurutnya pemain berusia 29 tahun itu sudah tidak lagi memiliki masa depan di Old Trafford. Mendapatkan tawaran kontrak permanen dari West Ham atau mungkin klub lain harusnya jadi tujuan utama Lingard. Saya tidak bisa melihatnya kembali ke MU, dia akan memberikan efek pada skuad yang sudah ada saat ini, ujar Ferdinand seperti dilaporkan Goal. Manchester United sepertinya memang akan melepas sejumlah pemain di musim panas 2021. Selain Lingard, nama-nama seperti Juan Mata dan Sergio Romero juga akan segera mengadu nasib dengan klub lain.